Kamu nggak tahu kan? Segimana busuknya mama kamu. Mama kamu itu perebut suami orang. Siapa yang bikin kamu nangis? Dimarahin papa? Apa ada orang lain yang bikin kamu nangis? Yang paling terakhir, kalah traktir. Oke, tapi nanti yang kalah beliin es krim ya. Oke, 1, 2, 3. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 72 dan 73. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya menggagalkan rencana untuk bertanya kepada Mutiara. Apalagi dia memikirkan kalau Mutiara akan pergi dari rumahnya. Maksud dari mimpi Aditya apa ya, M-Kiss First? Mimpi dirinya yang bertemu dengan Widuri. Pernah ingat aku nggak? Enggak kan? Kamu nggak tahu karena kalau seumur hidup itu aku cuma sakit hati karena nungguin kamu. Satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Apa selama ini kamu menikah lagi sama pria lain? Kamu tahu nggak sih kalau di hidup aku itu ternyata cuma satu laki-laki yang pernah ada. Cuman kamu orang. Aku cinta banget sama kamu. Widuri. Widuri. Aditya nggak tahu aja M-Kiss First kalau Aditya yang mengigau membuat Rianti mengetahuinya. Ini jelas-jelas membuat Rianti terpukul. Tapi kenapa dia malah menyalahkan Mutiara karena ini semua? Semua ini gara-gara Mutiara. Sejak dia datang ke rumah ini, masa Aditya terus mikirin Widuri. Baru juga Rianti mau menghampiri Mutiara, tapi dia gagal karena Kenzo lebih dulu menghampiri Mutiara. Dan siapa sangka, karena omongan mereka membuat Rianti tersentuh. Walaupun sikap Mutiara membuat Rianti bingung. Emang bener mas, orang tua adalah harta paling berharga di dunia ini. Jagalah mereka selagi mereka masih ada. Sayangilah dan maafin semua kesalahannya. Makasih, Mutiara. Sama-sama mas. Kehadiran Mutiara justru jadi penenang buat Aurel dan Kenzo. Astaga M-Kiss First, Miss Kiss heran banget. Kenapa Gisel terlalu nekat untuk datang ke rumah Aditya? Bahkan ini membuat Aurel sampai memohon kepada Gisel. Aku mohon Kak Gisel pergi sekarang juga. Jangan ganggu keluarga aku dan tolong jangan deketin papa aku lagi. Aku nggak mau. Aku itu cinta sama papa kamu.
Aku mohon sama Kak Gisel pergi dari sini. Aku janji aku bakalan ngelupain semua kesalahan Kak Gisel asal Kak Gisel nggak balik lagi ke sini. Justru aku kesini mau mohon sama mama kamu. Aku bahkan jadi bulan-bulanan di sosmed aku. Terus aku juga dikucilkan di apartemen aku. Bahkan sekarang aku udah gak punya pekerjaan lagi. Aku gak tahu mau kemana lagi selain memohon sama papa dan mama kamu. Aku ingin mama kamu nerima aku dan rela berbagi suami sama aku. Tapi kelakuan Gisel beneran di luar nalar miskis. Bahkan Gisel sampai diusir oleh Trimo dan Yanto. Gisel malah nekat memberitahu fakta soal kisah masa lalu Rianti. Karena tahu kebusukan papa kamu. Tapi kamu gak tahu kan? Segimana busuknya mama kamu. Mama kamu itu perebut suami orang. Dan mama kamu merebut Mas Aditya dari istri pertamanya. Mbak Gisel. Gak mungkin. Mama gak mungkin kayak gitu. Kak Gisel jangan bohong ya Kak. Tapi itu faktanya. Kamu harus terima itu. Lagian mama kamu tuh gak beda jauh sama aku. Mama kamu itu bukan perempuan pertama dan bukan juga perempuan satu-satunya yang dinikahin sama papa kamu. Aurel yang sedih lagi-lagi ditenangkan oleh Mutiara. Bagaimanapun pasti dia shock tentang omongan itu dan ingin mencari tahu faktanya. Kenapa bisa-bisanya Nunu malah berkhianat gini si MK's First? Dia memberitahu kepada Sandra langsung. Dan udah pasti Sandra jadi senang mendapatkan aib dari keluarga Rianti. Di lain sisi, Aurel yang masih shock juga berusaha ditenangi oleh Kenzo. Apalagi mereka menjadi ragu kepada orang tuanya yang terus-terusan berbohong. Tuh kan MK's First, Kenzo dan Aurel langsung minta fakta dari Rianti dan Aditya. Bagaimanapun mereka benar-benar ingin tahu faktanya. Apa benar kalau mama itu bukan perempuan satu-satunya buat papa? Dan mama bukan istri pertamanya papa? Mama itu ngerebut papa dari istri pertamanya. Kamu kenapa nanya kayak gini, Aurel? Udah, Mama jawab aja, Ma. Aku udah capek dengerin semua kebohongan Mama. Biar Papa yang jawab. Tapi kalian harus percaya sama omongan Papa. Papa akui. Kalau selama ini sudah bohong sama kamu, sama Kenzo, sama kamu Rianti. Satu persatu sudah terbongkar semuanya. Papa memang ada hubungan gelap sama Gisel. Itu benar. Tapi soal mama kamu merebut papa dari istri orang lain, itu salah besar. Di saat seperti ini, Aditya masih berbohong. Dan ini membuat Kenzo dan Aurel percaya kepadanya. Setelah mendengar omongan Aditya membuat mereka tetap ragu. Mereka hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Sedangkan Aditya dan Rianti berusaha mencari cara menjelaskan fakta kepada anak-anaknya. Tapi lagi-lagi mereka berujung berantem. Padahal kamu sendiri, Mas. Kamu sendiri yang berniat untuk mengkhianati Widuri saat itu. Kamu ngedeketin aku, kamu memberi peluang sama aku, sampai akhirnya kamu benar-benar berhasil merebut hati aku. Dan kita berdua, aku ulangin ya Mas, kita berdua sepakat untuk menjalin hubungan ini. Bukan cuma aku. Mutiara yang melihat semua yang terjadi kepada keluarga Aditya membuatnya sedih, sampai membuatnya berpikir untuk mencari pekerjaan lain, agar bisa tetap menemukan orang tua kandungnya. Loh MK's First,
Mutiara melihat Kenzo yang fotoin seluruh mobilnya membuat Mutiara bertanya. Tapi mereka malah mengingat kenangan mereka dengan mobilnya. Semoga mobil ini cepat laku kejual. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Mas Kenzo mau jual mobilnya lagi. Mas, kok mobilnya difotoin mau dijual ya? Emangnya kenapa Mutiara? Terlalu banyak kenangan ya di mobil ini saya sama kamu. Aduh. Kamu ingat gak sih? Pertama kali sebelum kamu kerja di rumah saya. Waktu itu saya marah karena kamu tiba-tiba masuk mobil saya. Nah, akhirnya kamu kabur. Baru kali ini loh saya bukain pintu buat perempuan. Ingat. Terus saya juga ingat Mas suka nganterin saya pakai mobil ini. Tapi ujung-ujungnya kita selalu berantem terus. Karena ada aja yang diberantemin. Kenapa ya seluruh kedekatan mereka membuat Miss Kiss gemas? Walaupun mereka masih aja berdebat, apalagi Kenzo melihat Mutiara yang selalu menyemangatinya. Melihat Aditya yang frustasi membuat Mutiara berniat untuk membuatkan kopi. Seperti Nunu yang melihat perbedaan Rianti yang semakin cantik. Tapi tiba-tiba aja Gisel masih menghubungi Rianti. Bahkan dirinya nekat mengancam Rianti. Jadi sekarang kamu merasa malu, Gisel? Kalau iya, lebih baik kamu akhiri semuanya. Karena asal kamu tahu ya, bukan hanya kehidupan dan keluarga kamu yang hancur, tapi juga kehidupan dan keluarga aku hancur juga, Gisel. Jangan salahin aku dong, Mbak. Itu kan juga salah kalian. Tapi kalian seenaknya jadiin aku kambing hitam. Tapi nggak apa-apa. Tenang aja, aku akan maafin semua perbuatan kalian. Asal Mbak ikhlas nerima aku untuk jadi istri keduanya Mas Aditya. Dia nggak tahu aja kalau Nunu mendengarnya. Nggak hanya itu, kalau Gisel juga menghubungi Aditya. Kelakuan Gisel benar-benar di luar nalar Miss Kiss. Tapi demi memberikan perpisahan, Aditya akan setuju bertemu dengan Gisel. Oke, kita ketemuan. Ini untuk terakhir kalinya. Mutiara yang mendengar omongan Aditya akan pura-pura tidak mendengarnya. Tapi ya ampun, kenapa Aditya tega banget? Kopi yang dibuat oleh Mutiara tidak diterima oleh Aditya. Bahkan omongan Aditya membuatnya sakit hati. Ini yang Bu Rianti yang tidak suka sama kamu ya. Kamu ngelakuin apa yang tidak disuruh gara-gara inisiatif sendiri. Kamu itu bukan karyawan kantor yang punya inisiatif. Kamu ini ART. Apa yang kamu lakuin tinggal disuruh aja. Ngerti? Ya Pak, maaf saya singkirin kopinya ya. Gak usah. Taruh aja, biarin. Permisi Pak. Kenapa ya? Orang-orang di rumah ini selalu ngelampiasin emosinya ke orang-orang yang gak tahu apa-apa. Ya Allah, aku gak mau terus-terusan sakit hati kan dikatain sama Pak Aditya.
Ya ampun, karena emosi Aditya juga membuang kopi yang dibuatkan Mutiara. Ini semua karena sakit hatinya karena fakta soal Widuri. Padahal Aditya rindu kepada Widuri. Aurel yang sulit menghubungi Ivan membuat Aurel malas untuk kuliah. Untung aja ada Mutiara yang menyemangatinya untuk tetap berangkat kuliah. Padahal Mutiara masih sakit hati atas perlakuan Aditya kepada dirinya. Aditya melihat Rianti pergi membuat Aditya curiga. Penampilan Rianti membuat Aditya heran. Gak hanya Aditya, Kenzo juga penasaran karena kepergian Rianti. Karena pecahan cangkir di ruang kerja Aditya membuat Aditya menyuruh Ipah membersihkannya. Tapi Mutiara mencoba membantu Ipah untuk membersihkan pecahan cangkirnya. Miskis jadi gak tega melihat Mutiara yang nangis membereskan pecahan cangkir kopinya. Tapi tiba-tiba aja ada Kenzo yang datang dan memperhatikannya. Bahkan Kenzo sangat peduli karena Mutiara yang sedih. Bagaimanapun Mutiara harus berbohong kepada Kenzo. Siapa yang bikin kamu nangis? Dimarahin papa? Apa ada orang lain bikin kamu nangis? Kalau aku cerita sama Mas Kenzo, bisa-bisa Mas Kenzo jadi semakin benci sama Pak Aditya. Mending aku cari alasan lain aja. Enggak Mas, saya kan tadi buatin kopi buat Pak Aditya. Tapi habis itu kopinya gak sengaja saya jatuhin. Terus kopi itu kan resepnya dari ibu saya. Jadi saya tadi pas bersihin keinget sama ibu saya, makanya saya nangis. Saya permisi ya Mas. Kayaknya bukan itu yang bikin Mutiara nangis. Pasti ada hal lain. Tapi Mutiara gak mau cerita sama aku. Di lain sisi, Sandra senang menandatangani surat wasiat dari Dandi untuknya. Meski setuju sama Kayla, gimana nasibnya ketika Sandra sudah memiliki seluruh aset ini? Kayla, kamu kasih tahu ke Kenzo. Kalau misalkan nanti dia udah dead end, alias dia nggak tahu lagi harus berbuat apa untuk nyelamatin perusahaannya, just come to me. Kalau dia bersedia buat minta maaf dan mohon-mohon sama aku. Also, ngelamar aku buat jadi tunangannya dia, aku bakal dengan senang hati ngelamatin perusahaannya. Dan aku pastiin perusahaan dia bakalan berjaya lagi. Tuh kan, dia langsung menitipkan pesan untuk Kenzo agar bisa menyelamatkan perusahaan keluarga Kenzo. Semakin lama, Kenzo semakin bingung dengan keadaan orang tuanya. Dan ketika dia melihat Mutiara yang akan pergi ke pasar, malah membuat dirinya mengajak Aurel untuk pergi bersama Mutiara naik angkot. Sedangkan Mutiara masih meratapi nasibnya yang hampir putus asa. Tapi kedatangan Kenzo dan Aurel membuatnya bahagia. Ada-ada aja kelakuan mereka. Karena dari sini ke jalan besar itu lumayan jauh, gimana kalau kita lomba lari aja? Enggak Mas, kayak anak kecil saya malu diliatin orang. Oh, boleh? Yuk, seru kan? loh. Masa kamu gak mau? Ya udah, yuk. Ya udah. Yang paling terakhir kalah traktir. Oke, tapi nanti yang kalah beliin es krim ya. Oke. 1, 2, 3. Aku juara pertama, Mutiara kedua, Aurel terakhir. Berarti Aurel yang harus traktir kita semua es krim. Iya. Ternyata bahagia itu sederhana ya. Miskis jadi terharu melihat kedekatan mereka. Gak hanya itu yang kiss first.
Mereka juga seru-seruan di angkot. Bahkan Kenzo juga menunda soal Kayla yang ingin memberitahunya informasi. Ya beda lah. Duyung kan yang cantik. Dugong nggak? Dugong. Sama aja, Kak. Itu Putri Duyung, Mas. Lagian ya, Putri Duyung tuh kan gak ada di dunia nyata ya, Mo? Dunia halu. Kalian tuh kompak banget sih. Assalamualaikum Kayla. Kenapa? Waalaikumsalam. Kamu di mana kan? Kamu ke kantor kan hari ini? Masih di jalan. Ada hal penting yang mau aku sampaikan. Ntar aja, aku lagi seru-seruan sama Mutiara sama Aurel. Seru-seruan? Ntar di kantor aku jelasin. Aku tutup teleponnya ya. Masih aja ya Gisel menunggu kedatangan Aditya. Untung aja Aditya langsung menolak Gisel yang ingin memeluknya. Udah jelas-jelas ditolak Aditya, dia semakin nekat untuk mendapatkannya. Ini juga bahaya MK's First. Rianti benar-benar bertemu dengan eksekutif muda itu. Demi memberikan perpisahan, Aditya akan memberikan pelukan terakhir. Ternyata ada orang yang merekamnya dari jauh. Dan ini semua adalah rencana Gisel. Ya ampun, Miss Kiss benar-benar terharu melihat Mutiara yang menghibur Kenzo dan Aurel dengan hal-hal kecil. Gemes banget sih, ada yang diam-diam menyimpan perasaan kepada Mutiara. Miss Kiss heran banget, kenapa Sandra masih bisa-bisanya memikirkan cara lain untuk menjatuhkan keluarga Aditya. Kedatangan Kenzo disambut oleh Kayla. Kayla jadi terharu melihat Kenzo yang bisa mendapatkan keseruan dari kesederhanaannya. Tapi Mutia jadi berubah setelah tahu informasi dari Kayla soal Sandra. Kak Sandra nitip pesan buat kamu kan? Apa? Kak Sandra bilang kalau mau nyelamatin perusahaan ini, kamu harus turunin ego kamu. Turunin ego versinya Sandra berarti. Itu tandanya mulai dari sekarang aku berarti harus ikutin permainan dia. Kak Sandra bilang kamu harus berlutut dan minta maaf. Terus dia juga minta kamu untuk ngelamar dia dan jadi tunangannya. Tuh kan, Sandra nekat banget datang ke rumah Aditya. Miss Kiss yakin kerjaannya hanya akan mencari tahu apa yang bisa membuat keluarga Aditya hancur. Sedangkan Kenzo 100% menolak permintaan Sandra. Kenzo sudah muak dengan segala kelakuan Sandra. Gaswat ini MK's First, Mutiara lupa membawa kunci kamarnya. Dan ternyata Sandra benar-benar ingin mencari tahu soal istri pertama Aditya. Tuh kan, Sandra juga mencoba masuk ke kamar Mutiara. Oh, gaswat ini. Sandra berhasil merebut barang-barang penting di kamar Mutiara. Dia benar-benar gak punya hati ya. Gotcha. Sandra juga masih mencari tahu langsung kepada Ipa soal istri pertama Aditya. Bahkan Sandra menawarkan uang kepada Ipa.
Mau Ipa ataupun Trimo juga memilih diam. Tapi ini semua berujung Sandra yang marah-marah kepada mereka semua. Ya cuma bagaimana sih? Kalau saya udah, I'm so generous. Saya udah kasih kalian tawaran cash, pekerjaan, kenapa nggak mau ngaku? Sandra, Nono tahu siapa istri pertamanya Bapak? Serius? Namanya Ibu. Enggak! Tadi kamu bilang kamu nggak tahu, Nunu. Sekarang kamu tahu. Ini pasti gara-gara kamu tergiurkan sama tawaran saya ke Pak Trimo. Dia tuh udah tahu akal-akalan kamu. Kamu ngelakuin ini semua cuma biar dapetin duit saya. Dan sekarang saya udah nggak mau lagi percaya sama kamu. I'm out! Non Sandra, tapi serius Nono tahu Non. Non Sandra, Non. Karena nasihat Trimo dan Ipa, makanya Nono lebih memilih diam. Kok bisa pas gitu ya Kiss First? Sandra gak sengaja bertemu dengan Rianti dan cowok eksekutif muda itu. Tapi sebelum Sandra mendapatkan bukti, dia sudah kehilangan jejak dari Rianti dan eksekutif muda itu. Kepulangan Mutiara membuat Mutiara bergegas. Informasi Ipa tentang Sandra membuat dia benar-benar panik. Ternyata Gisel mengirimkan videonya kepada Rianti. Ini jelas-jelas membuat Rianti geram kepada Gisel yang terus-terus gak menyerah. Ini lagi, kenapa Ivan menghindar dari Aurel? Gak hanya itu, teman-temannya mencoba memberikan fakta kepadanya yang membuat Aurel jadi kepikiran. Miss Kiss jadi gak tega karena Aurel yang sudah tertipu dengan Ivan. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Loh, semuanya juga tahu kali, Rel. Kalau Ivan itu cuma manfaatin lo. Lo nya aja yang kecintaan. Lo itu pura-pura buta, apa emang gak mau sadar sih? Jaga omongan lo ya. Aurel, kita cuma ngomong apa adanya. Salah kita di mana? Please Darel, buka mata lu. Ivan itu nggak cinta sama lu. Ivan itu cuma cinta sama uang lu. Miss Kiss juga gak tega kepada Mutiara. Sandra berhasil mengambil barang-barangnya di kamar Mutiara. Kedatangan Sandra di ruangan Kenzo, ngapain sih Kiss First? Dan ini benar-benar membuat Kenzo marah. Emang keterlaluan segala kelakuan Sandra. Mulai sekarang aku gak butuh kamu lagi. Kalau kamu pengen biarin perusahaannya hancur gak apa-apa silahkan. Aku udah gak peduli. Daripada aku harus turutin permintaan kamu yang gak masuk akal itu. Dengan segala hormat aku minta kamu pergi dari kantor aku sekarang juga. Sebelum aku panggil security. Sayang banget ya. Padahal tadinya aku punya berita baru buat kamu. Tapi kamu decide buat nutup diri dari aku. Jadi aku gak akan investasi dari perusahaan kamu. Begitu semua harta papa udah resmi dikasih ke aku. And one more thing. Rahasia mama kamu juga kayaknya bakal aku simpan sendiri aja deh. Bye! Kehilangan barang-barang di kamar Mutiara membuat dia khawatir. Sampai meminta nomor Sandra kepada Kenzo. Makanya Kenzo juga membantu Mutiara. Duh, Kiss First. Apakah pertemuan Sandra dan Aditya akan membuat Aditya tambah marah ya? Tapi sayangnya tadi pas aku nanya ke Kenzo, dia bilang dia nggak akan pernah mau bantuan aku lagi sampai kapanpun.
Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss